Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pejuang USP dan UNBK Fisika. USP tinggal beberapa hari lagi dan UNBK Fisika juga kurang dari 1 bulan lagi. Oke, tetap semangat belajar, manfaatkan sisa waktu menjelang USP dan UNBK dengan sebaik mungkin, dan jangan lupa tentunya berdoa agar apa yang kalian pelajari, kalian usahakan itu bisa maksimal pada saat mengerjakan soal nantinya. Nah, di sini kita akan membahas topik sesuai dengan SKL atau kisi-kisi USP maupun UNBK. Nah, topik kali ini kita akan bahas tentang pengukuran. Nah, di sini saya menyajikan beberapa soal. Soal-soal ini ada yang diambil dari soal-soal UN pada tahun-tahun sebelumnya. Dari yang tingkatan lebih mudah ke tingkatan yang lebih sulit. Nah, langsung saja kita ke soal yang pertama. Soal yang pertama. Hasil pengukuran diameter suatu tabung dengan mikrometer sekrup adalah 2,85 mm. Nah, di sini disajikan 5 pilihan gambar yang mana yang sesuai dengan hasil pengukuran 2,85 mm. Oke, maka kita harus pahami cara membaca hasil pengukuran dari mikrometer sekrup. Nah, kita coba membaca hasil pengukuran pada gambar A terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara membaca hasil pengukuran dengan mikrometer sekrup? Oke, pertama, kita membaca skala tetap pada mikrometer sekrup. Skala tetap adalah bagian yang ini, yang saya tandai. Nah, ini adalah skala tetap yang bertuliskan angka 0, 1, dan 2. Nah, pada skala tetap, angka yang kita baca adalah angka terakhir sebelum pembatas dengan skala putar. Nah, ini adalah skala putar. Yang saya tandai ini adalah skala putar. Nah, skala terakhirnya yaitu adalah ini. Nah, ini adalah skala terakhir sebelum pembatas dengan skala putar. Ini angka berapa? Nah, karena di sini 2, yang pada bagian bawahnya ini ada setengahnya yaitu 2,5. Maka skala tetapnya menunjukkan hasil 2,5 mm, ya, satuan dari mikrometer sekrup itu milimeter. Nah, yang kedua kita baca skala putarnya. Nah, skala putar yang dibaca adalah skala yang segaris dengan ini, garis pada skala tetap ini ada garis lurus. Nah, kita lihat yang segaris. Nah, yang segaris di skala putar adalah angka 20, pas angka 20, tepat di angka 20. Nah, angka 20 ini kita kalikan dengan ketelitiannya yaitu 0,01 mm. Nah, sehingga 20 kita kalikan dengan 0,01 mm, hasilnya adalah 0,20. Nah, ini kita jumlahkan. Maka hasil pengukurannya berarti 2,70 mm. Nah, ini untuk yang pilihan A. Nah, kalau begitu berarti pilihan A bukan jawabannya. Karena yang diminta adalah 2,85 mm. Sedangkan A 2,70 mm. Oke, coba dilanjutkan untuk pilihan B. Di sini berarti sama. Ingat, yang terakhir 2,5. Kemudian di bawahnya kita tambahkan dengan yang segaris. Di sini angka 15 dikalikan dengan 0,01 berarti 0,15. Sehingga 2,65 mm. Juga bukan. Oke. Untuk yang C, oke, kita coba lebih cepat. Maka ini adalah 2,5 juga. Ini yang segaris 25 berarti 0,25. Maka ini adalah 2,75. Juga bukan. Yang D ini 2,5 sama yang segaris. Nah, ini adalah 10 berarti ini adalah 11. 0,11 2,61. Nah, pilihan yang E.
2,5. Nah, ini yang segaris 35, jadi 0,35. Jadi 2,8. Nah, ternyata pilihannya itu di opsi yang E. Ini yang tepat. Jadi jawabannya adalah E. Jadi diingat cara membaca hasil pengukuran mikrometer skrup. Dipahami baik-baik sehingga ada ketemu soal seperti ini tidak lagi sulit. Oke. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya yaitu tentang jangka sorong. Nah, pada soal terdapat dua buah plat besi diukur dengan menggunakan jangka sorong. Hasilnya digambarkan sebagai berikut. Pertanyaannya yaitu adalah selisih tebal kedua plat besi. Oke, berarti langkah pertamanya kita harus bisa membaca hasil pengukuran dari jangka sorong ini. Bagaimana membaca hasil pengukuran jangka sorong? Nah, kalau soal sebelumnya mikrometer skrup, ini adalah jangka sorong. Jangka sorong itu juga memiliki skala tetap. Jadi yang pertama kita baca dulu skala tetapnya. Skala tetapnya yang ini, yang saya tandai, yaitu yang pada bagian atas. Nah, kita baca dulu hasil pengukuran yang nomor 1. Skala tetap, angka yang kita baca yang mana? Yaitu angka tepat angka sebelum 0 pada skala Nonius. Skala Nonius yang bawah. Nah, yang bawah ini. Ini skala Nonius. Nah, jadi angka pada skala tetap yang tepat sebelum angka 0 skala Nonius. Angka 0 skala Nonius adalah yang ini. Nah, skala terakhir pada skala tetap sebelum angka 0 Nonius adalah yang ini. Oke. Yang kita baca skala tetapnya. Nah, ini adalah angka berapa? Kita lihat di sini ini adalah 2. Maka di sini adalah 2,1, 2,2, 2,3. Maka ini adalah 2,4. Jadi, skala tetapnya menunjukkan angka 2,4. Satuannya cm. Nah, selanjutnya kita membaca yang skala Noniusnya. Angka pada skala Nonius yang kita baca yaitu adalah angka yang skalanya itu sejajar dengan skala tetap yang di atas. Nah, di sini skala Nonius mulai dari 0 sampai 10. Nah, angka yang mana yang segaris atau sejajar? Nah, di sini kalau kita lihat, maka skala pertamanya nah, skala satunya ini, yang segaris. Oke, maka berarti angka 1. Kita kalikan dengan tingkat ketelitiannya, yaitu 0,01 cm. Nah, jadi 1 dikali 0,01 berarti 0,01. Gitu ya. Maka hasilnya adalah kita jumlahkan 2,41. Gitu ya. 2,41 cm. Ini untuk pengukuran yang nomor 1. Oke, kita coba aplikasikan cara membacanya tadi ke yang nomor 2. Oke, bagaimana tadi caranya? Pertama, baca dulu skala tetap. Yang dibaca adalah skala sebelum angka 0 Nonius. Nah, berarti skala yang ini. Angka berapa? Ini 2, berarti ini 2,1, 2,2, ini 2,3. 2,3. Dan yang dibaca berikutnya adalah skala Nonius yang segaris atas bawah. Nah, ini 1 tidak segaris, 2 juga tidak, 3 tidak. Yang lebih segaris yang mana? Yaitu angka, ya, yang ini. Nah, ini segaris nih. Yang ini, yaitu 4. Jadi 0,04, 2,34 cm. Atau kalau ingin lebih cepat, maka tadi yang terbaca kan 2,3 skala tetapnya. Yang segaris angka 4, berarti kita empatkan langsung di sini 4. Ya, sama saja ya. Oke, yang diminta selisih, yang kita kurangkan 2,41 dengan 2,34. Ya, dikurang, maka ini hasilnya 7, 0, ini 0, 0,07 cm. Nah, pilihannya dalam milimeter. Centimeter ke meter, milimeter turun 1 ya. Jadi kita kalikan 10, berarti jawabannya 0,7 mm. Oke, tidak sulit ya harusnya ya. Oke, dipahami cara membaca jangka sorong ini. Ya.
soal selanjutnya. Nah, soal yang ketiga. Di sini sama nih. Ini adalah, kalau kita lihat dari gambarnya, ini jangka sorong. Nah, di sini ada 3 nih. Ya, kita baca dulu soalnya. Pada saat melakukan praktikum pengukuran dengan menggunakan jangka sorong, seorang siswa mengukur dimensi balok tinggi. Oke, di sini ada tinggi, panjang, dan lebar. Jadi ini adalah tinggi, panjang, dan lebar. Volume balok sesuai kaidah angka penting. Nah, di sini memasukkan kaidah angka penting. Yang seperti apa itu? Nah, kita coba baca dulu hasil pengukuran dari tinggi, panjang, dan lebarnya menggunakan jangka sorong ini. Ya, ingat yang nomor 2 tadi, cara membaca hasil pengukuran jangka sorong. Oke, coba kita aplikasikan ke soal ini. Untuk tingginya di sini adalah 4,2 ya, 4,2 yang berhimpit segaris atas bawah, yaitu yang mana? Ya, yang ini ya, 9. Jadi 4,29 kita letakkan di sini. cm. Yang berikutnya panjang 5,6 yang berhimpit skala Noniusnya yang ini 6. Jadi 5,66. Selanjutnya yang lebarnya 7,2. Nah, ya, 7,2. Yang segaris adalah 6 juga ya. Jadi 7,26. Nah, menghitung volume balok itu adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Artinya keseluruhan hasil pengukuran ini kita kalikan. Nah, tetapi harus sesuai dengan kaidah angka penting. Nah, 4,29 ini berapa angka penting? Menurut angka penting, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Nah, ini nggak ada angka 0-nya. Berarti ketiganya adalah angka penting. Maka di sini ada 3 angka penting. 5,66 juga 3 angka penting. 7,26 ini juga 3 angka penting. Oke, kita kalikan, maka hasilnya itu adalah, nah biasanya di pilihan ini ada hasil yang lengkapnya. Nah, di sini opsi E ini adalah hasil yang panjangnya ini. Jadi kalau kita kalikan, ini hasilnya akan 176,282964 ya. Ya. Nah, ini adalah hasilnya 176,282964. Ada berapa angka penting nih kalau dihitung semuanya? 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 9 angka penting. Nah, menurut aturan atau kaidah angka penting dari suatu perkalian, maka hasil perkaliannya itu mengikuti jumlah angka penting paling sedikit dari angka-angka yang kita kalikan. Nah, maksudnya gini. Kita mengalikan 3 angka penting, 3 angka penting dengan 3 angka penting. Maka paling sedikit yaitu 3 angka penting. Maka hasil yang 176,282964 ini harus kita jadikan menjadi 3 angka penting. Nah, kalau kita lihat di pilihan, yang 3 angka penting itu hanya pilihan A. Ini dia yang 3 angka penting. Kalau yang B, ada 0 di belakang koma, itu juga terhitung angka penting. Jadi angka 0 di belakang desimal terhitung angka penting. Maka ini ada 4 angka penting. Yang C 4 angka penting juga. Yang D ini ada 5 angka penting. Dan yang E ini itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 angka penting. Oke. Nah, jadi yang sesuai dengan aturan kaidah angka penting yaitu adalah pilihan A. Jadi jawabannya A. Jadi sebenarnya soal ini tanpa kita harus tanpa harus kita mengalihkan
Karena kalau kita kalikan ini cukup memakan waktu. Karena kita sudah tahu ini hasil perkaliannya itu harus 3 angka penting, mengikuti jumlah angka penting paling kecil dari bilangan yang kita kalikan, maka di pilihan satu-satunya pilihan yang 3 angka penting itu adalah A. Maka itulah dia pasti jawabannya. Oke, jadi kita harus menggunakan trik-trik untuk mempercepat saat mengerjakan soal. Jadi tidak mesti kita hitung keseluruhan hasilnya. Itu tentunya akan memakan waktu. Bagaimana? Sudah paham? Kita lanjut ke soal berikutnya. Kalau belum paham, putar ulang lagi video ini. Kalau masih belum paham, tinggalkan saja video ini. Oke, untuk yang sudah paham, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, perlu kita ingatkan di sini saya susun soal berdasarkan tingkat kesulitannya. Jadi, makin ke soal-soal berikutnya ini tingkat kesulitannya semakin bertambah. Nah, soal keempat, di sini terdapat sebuah peluru plastik berbentuk bola, diukur diameternya. Nah, di sini adalah hasil pengukuran mikrometer skrup. Nah, ingat kembali cara membaca hasil pengukuran mikrometer skrup. Nah, hasil pengukurannya berapa nih? Ayo. 0, 1, ini 2, berarti ini 2,5. Oke, 2,5. Berhimpitnya ini garis yang ini, berarti ini 34 ya. Jadi 0,34. Ya. Kalau kita jumlahkan menjadi 2,84. Nah, ini adalah hasil baca mikrometer skrupnya. Dan ingat ini adalah diameter bola. Pertanyaannya adalah volume peluru. Nah, volume bolanya tadi berdasarkan kaidah angka penting, sama seperti soal sebelumnya. Menghitung volume berdasarkan kaidah angka penting. Nah, apa rumus volume bola? Volume bola yaitu 4/3 pi R pangkat 3. Oke? R pangkat 3. Nah, 4/3 pi itu nilainya 3,14. Nah, ini diameter. Jari-jarinya berarti setengahnya ya. 2,8 kita bagi 2 berarti adalah 1,42 mm pangkat 3. Nah, aturan perkalian ini kan hasil perkalian antara 4/3 dengan 3,14 dan 1,42 pangkat 3. 4/3, 4 dan 3 di sini. Angka ini adalah konstanta di rumusnya. Sehingga ini tidak kita hitung jumlah angka pentingnya. 3,14 juga demikian. Jadi jumlah angka penting yang kita hitung adalah hasil pengukuran mikrometer skrup tadi. Ini berarti 3 angka penting. 3 angka penting. Ingat 4/3 ini ada konstanta dari rumus. 3,14 juga demikian, sehingga tidak kita hitung jumlah angka pentingnya. Yang kita hitung angka pentingnya adalah diameter atau jari-jarinya, yaitu 3 angka penting. Nah, 1,42 ini kita pangkatkan 3, artinya 1,42 ini kita kalikan 3 kali 1,42 dikali 1,42 berarti ini 3 angka penting, 3 angka penting, ini juga 3 angka penting. Maka paling sedikit ya 3 angka penting. Maka hasilnya juga harus dalam bentuk 3 angka penting. Pada pilihan yang 3 angka penting itu adalah pilihan C dan D. Nah, di sini ada 2. Jawabannya yang mana? Kita lihat hasil sebenarnya, hasil keseluruhannya terlebih dahulu. Di pilihan itu menyediakan hasil lengkapnya. Nah, ini ada di opsi A. 11,988 mm persegi. 11,988 kita jadikan 3 angka penting, berarti 11,9.
Tetapi karena setelah 9 ini adalah angka 8, ini harus dibulatkan. Maka jika 8 ini kita bulatkan, dia menjadi 9 di sini, berarti menjadi 12,0. Artinya tidak 11,9 lagi karena ada pengaruh pembulatan. Jadi naik nilainya menjadi 12,0. Nah, itulah jawaban yang tepat. Jadi jawabannya adalah opsi D. Oke. Ya, coba dipahami kembali. Di sini ada pembulatan dari 11,988 menjadi 3 angka penting, kemudian dibulatkan karena angka 8 di sini nilainya lebih dari 5, jadi akan berlaku pembulatan untuk angka di depannya. Artinya kalau dinaikkan tidak mungkin jawabannya 11,9. Nah, lanjut lagi soal terakhir. Kalau ini masih belum paham, ulangi lagi untuk soal ini, baru lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk yang sudah paham, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 5, soal terakhir. Oke, nah ini soalnya terpotong, kita pilihannya nanti kita scroll ke bawah. Oke, di sini soalnya berikut hasil pengukuran panjang, lebar, dan tinggi sebuah balok. Wah, ini kurang lengkap soalnya, kurang. Ini adalah jangka sorong ya. Ini adalah hasil pengukuran jangka sorong. Oke, saya tuliskan di sini karena soal ini saya modifikasi, jadi kalimat soalnya kurang nih. Ini adalah jangka sorong. Nah, panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian diketahui massa balok 28 gram. Yang ditanyakan massa jenis balok. Oke. Kita harus tahu nih rumus massa jenis balok. Massa jenis balok itu rumusnya apa? Massa jenis balok. Massa jenis dengan simbol rho itu massa dibagi volume. Ya. Massanya di sini disediain di soal 28 gram. Volumenya adalah volume balok. Volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjangnya berapa nih hasil pengukurannya? 1, nah ini 1,8, yang segaris adalah ini 2, 1,82 cm. Lebarnya 0, nah yang ini 0,4. Yang segaris sejajar ini 6, 0,46 cm. Tingginya 1,3. 1,3. Nah, ini dia 5, 1,35 cm. Nah, ini kita kalikan 1,82 untuk mencari volume. Volume 1,82 kali 0,46 dikali 1,35. Ini hasilnya adalah 1,13022 cm pangkat 3. Oke. Nah, ini hasilnya 1,13022 cm pangkat 3. Dibulatkan berdasarkan aturan angka penting nih. Nah, oke, jadi soal ini juga minta berdasarkan aturan angka penting ya. Kita buat sesuai dengan kaidah angka penting. Maka ini 1,82 3 angka penting. Kemudian 0,46, ayo berapa angka penting? Ini 2 angka penting. Nah, jadi di sini angka 0 di depan desimal, angka 0
di depan angka bukan 0, itu bukan angka penting. Jadi 0 yang di depan tidak terhitung. Jadi hanya angka 4 dan 6, dua angka penting. 1,35 ini juga 3 angka penting. Nah, karena dari bilangan yang dikalikan ini paling sedikitnya adalah 2 angka penting, maka 1,13022 dijadikan 2 angka penting. Maka menjadi 1,1. Nah, 2 angka penting. 3 tidak kita bulatkan. Nah, di sini 3-nya tidak perlu kita bulatkan karena nilainya di bawah 5, maka hasilnya tetap 1,1 untuk volumenya cm pangkat 3. Kemudian kita hitung massa jenisnya. Massanya 28 gram. Kemudian volumenya tadi adalah 1,1 cm pangkat 3. Nah, di sini 28 2 angka penting. 1,1 juga tadi 2 angka penting. Sehingga hasil bagi 28 dengan 1,1 sama seperti aturan perkalian, yaitu jumlah. Jadi angka pada hasilnya ini juga jumlahnya 2 angka penting. Ini kalau kita bagi hasilnya adalah 25,45 sekian ya, gram per cm pangkat 3. Nah, ini kita jadikan 2 angka penting. Maka hanya 25 angkanya yang kita ambil. Jadi 25. Nah, kebetulan di sini 4 ini di bawah 5, maka tidak perlu dibulatkan. Jadi tetap hasilnya 2 angka pentingnya adalah 25. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah pilihan yang E, gitu ya. Oke. Nah, cara cepatnya sebenarnya begini. Dari nilai massa di sini kan adalah 2 angka penting. 2 angka penting. Kemudian untuk volume panjang, lebar, dan tinggi yang kita kalikan, yang paling kecil juga 2 angka penting. Jadi perhitungan massa dibagi dengan panjang kali lebar kali tinggi, massa dibagi panjang kali lebar kali tinggi. Dari operasi hitung ini paling kecil nilainya adalah 2 angka penting. Ngerti maksudnya? Di sini massa 2 angka penting, panjangnya 3 angka penting, lebarnya 2 angka penting, tingginya 3 angka penting. Maka dari operasi hitung ini paling sedikit jumlahnya adalah 2 angka penting, yaitu di massa dan lebar. Maka hasil hitungnya juga harus 2 angka penting. Di pilihan yang 2 angka penting itu ada di opsi D dan E. Untuk memilih D atau E, kita lihat dari pilihan A, ini adalah hasil yang disediakan di soal itu 24,774. Kenapa di sini 24,774? Karena di sini soalnya dia menghitung massa dibagi panjang kali lebar kali tinggi. Jadi langsung hasilnya. Kalau tadi kan kita mengerjakannya kita bulatkan terlebih dahulu di sini. Nah, kita potong angka pentingnya terlebih dahulu di volume sehingga hasilnya akan berbeda. Tapi hasil akhirnya sama di sini ya, sesuai dengan permintaan soal. Nah, di sini 24,774 kita ambil 2 angka pentingnya itu 24. Jadi 24,774 diambil 2 angka pentingnya adalah 24. 7-nya ini lebih dari 5 nilainya. Jadi 7 itu mempengaruhi pembulatan. Sehingga 24 ini tidak tetap 24, tapi kalau dibulatkan naik ke atas menjadi 25. Jadi jawabannya adalah 25 bukan 24 walaupun sama-sama 2 angka penting. Jadi begitu cara mengerjakan soalnya. Inilah topik pengukuran disesuaikan dengan kisi-kisi USP, Ujian Satuan Pendidikan, dan UNBK. Semoga bermanfaat. Ingat, jangan lupa berdoa.